Mohon izin, Bu Ketua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ketua pimpinan rapat yang kami muliakan serta seluruh anggota Bapeda yang saya hormati dan seluruh OPD yang hadir dan juga Sekwan serta staf dari Sekwan yang juga hadir. Terima kasih banyak sudah hadir pada saat ini. Saya langsung saja mewakili pertanyaan di Pak Marianto. Ini saya lebih enak buka masker sebenarnya. Nah, Pak Marianto menanyakan tentang beliau minta izin Bu Melda karena ada kegiatan BIMTEK di Jakarta sehingga harus berangkat hari ini. Jadi Bu Eli dan Pak Haryadi, Pak Didi, beliau menanyakan tentang kontribusi multi efek secara sosial maupun ekonomi terhadap rakyat Bangka dengan modal yang sudah kita tanamkan. Bukan kita, maksudnya modal yang sudah di Pemkab Bangka tanamkan 34 miliar itu. Secara ekonomi ke usaha mikro, apakah ada peningkatan penghasilan penggiat usaha mikro ini selama 18 tahun? Karena saya lihat tadi mulainya 2003, jadi sudah 18 tahun lebih investasi di sana. Dan kemudian secara sosial, apakah ini ada gejolak-gejolak atau ada penenangan dari masyarakat? Karena sepemahaman saya sampai saat ini untuk yang berbau, mohon maaf, ini mungkin konteksnya agak beda secara nasional. Karena secara agama Islam dan setahu saya agama lain juga, hal yang bersifat riba atau bunga uang ini menimbulkan gejolak di masyarakat. Sehingga kita sadari waktu beberapa tahun yang lalu, masyarakat untuk nabung di bank syariah pun tidak mau. Nah, apakah ini sudah diantisipasi oleh Pemda? Kemudian itu mewakili Pak Marianto. Sekarang mewakili rakyat yang memilih saya. Jadi maksud saya akan mengungkapkan pendapat ini. Nah, saya sudah baca tentang kajian investasi ini, Pak Didi dan Bu Eli serta kawan-kawan semua. Dan memang menggiurkan. Dari situ saya catat ada selama 18 tahun yang seperti Pak Didi sampaikan tadi sudah balik modal. Saya secara ekonomi saya tidak paham apakah waktu 18 tahun itu sudah bisa dikatakan BEP atau masih perlu pemikiran. Misalnya BEP-nya cukup 10 tahun misalnya. Nah, kemudian yang kedua, saya melihat dari bagi hasil atau dividen setahun terakhir 2021 sampai saat ini yang tercatat itu kira-kira 15%. Saya membayangkan kalau investasi ini dilakukan oleh Pemkab untuk lembaga yang dibentuk oleh Pemkab sendiri, ini dalam rangka seperti yang disampaikan oleh Bu Emelda, kita kondisi sekarang defisit, jadi kita perlu menggunakan dana seefisien mungkin. Nah, ide yang saya lontarkan adalah PNS itu ada sekitar 4.000 seingat saya di Kabupaten Bangka. Kalau guru-guru yang SMK masuk dan SMA masuk bisa sampai 6.000 orang. Fokus kita ke PNS di Kabupaten Bangka ada 4.000 orang. Kemudian tenaga kontrak 3.500 ya. Nah, 3.500 itu jumlahnya sudah 7.500. Kalau masing-masing diberikan saham, saya tidak tahu apa namanya. Saham ini milik Pemda, tapi sesuai dengan jumlah PNS dan anggota honorer tadi, tenaga kontrak, satu orang 1 juta, maka cukup 7,5 miliar Pemda Bangka mengeluarkan biaya. Dibandingkan, saya mohon maaf, ini saya paham betul bagaimana kondisi Bangka saat ini perlu dana besar untuk membangun, tapi dikaitkan dengan gejolak di masyarakat dan pertentangan antara riba dan non-riba ini, kalau 7.500 juta itu, satu orang 1 juta dibiayai oleh Pemda, 7,5 miliar, dan untuk kebutuhan sembako, sudah saya hitung tadi, kalau 1 bulan, 1 orang PNS dan tenaga kontrak itu dengan keluarga perlu biaya 2 juta saja untuk biaya kehidupan mereka, maka perlu modal 15 miliar. Bukan modal, perputarannya 15 miliar per bulan. Anggap saja keuntungannya 10% terlalu besar lah, 5% saja. Itu sudah 750 juta. Betul? Tidak sampai ya? 10% 1,5 miliar. Iya, betul kan? 750 juta. Nah, 5% keuntungan itu kalau kali 12 bulan sudah jadi 60%. Nah, sedangkan mohon maaf di Bank Sumsel Babel konvensional ini hanya 15%.
Nah, itu pun dibahas di ayat berapa tadi? Tidak ditarik kembali. Ini suatu hal yang unik karena pemahaman saya kalau kita nanam modal, kita punya hak menarik kembali kalau terjadi apa-apa. Nah, saya pikir ini kaitkan dengan pasal tadi, sebaiknya diubah kalaupun memang harus diterapkan. Nah, kemudian dengan memberdayakan PNS dan dengan tenaga kontrak ini, saya paham betul, saya 15 tahun lebih sebagai PNS dan sebagai PTT waktu itu, saya paham betul bagaimana kondisi kawan-kawan PNS dan tenaga kontrak ini perlu biaya besar. Sementara, ini saya bicara secara nasional, saham-saham untuk perusahaan besar, Telkom dan lain-lain tidak pernah ditawarkan kepada PNS. Ide ini sudah saya lontarkan 15 tahun yang lalu, tapi tidak ada yang menanggapinya. Nah, saya pikir Pemda Bangka bisa memulai dengan cara menanamkan sahamnya untuk perusahaan atau apapun namanya, usaha bagi hasil di Kabupaten Bangka, nanti untuk kesejahteraan PNS dan tenaga kontrak. Nah, kemudian tentu ini bisa menjadikan CSR bagi Kabupaten Bangka, sehingga bisa menolong orang-orang yang dalam waktu 1 pekan terakhir ini, sudah 3 orang yang saya ajak harus membiayai BPJS dan lain-lainnya. Mereka kondisi terpuruk. Mereka punya mobil tapi mobil tidak bisa dijual dan lain-lainnya. Nah, saya mohon maaf terlalu panjang saya ngomong. Kemudian saya pikir Bang Didi, ringkasnya saya mengusulkan agar ada kajian spesial tentang bunga bank ini, apakah bisa diterapkan di Kabupaten Bangka. Diterapkan maksudnya dibahas secara mendalam dan dengan akal sehat serta hati yang bersih. Ajaklah komunitas keagamaan, Majelis Ulama Indonesia misalnya untuk Islam, Katolik, Protestan, dan semua organisasi keagamaan lainnya, termasuk Buddha, ada Walubi, Hindu, dan Konghucu, sehingga saya makin namanya. Tolong minta mereka untuk menjelaskan apakah di agama masing-masing itu, dijelas dalam Islam jelas dilarang seperti itu. Nah, kemudian apakah di masing-masing agama itu membolehkan investasi seperti ini? Karena kalau kita berpikir rasional saja memang menguntungkan. Nah, tapi ibaratnya seperti ini. Ada sebuah restoran yang jelas menulis ayam goreng halal disembelih oleh orang ini segala macam. Satu lagi rumah restoran sebelahnya harganya lebih murah. Ditulis ayam goreng tidak tahu halal tidak disembelih, bukan disembelih tapi ayam mati kemarin. Saya yakin orang yang sudah berpikir normal akan berpindah, akan makan di tempat restoran yang ada tulisan halal tadi. Nah, sama artinya Pemda Bangka punya kesempatan emas nih untuk mengajak rakyat untuk berpikir supaya lebih sehat dan lebih normal serta berpikir sampai ke akhirat. Mana nih mau kita investasikan? Ini kan uang rakyat istilahnya. Walaupun rakyat tidak mengeluarkan uangnya, tapi istilah uang rakyat ini akan kita pertanggungjawabkan bersama. Bukan hanya oleh Pemkab, tapi juga kami DPRD. Nah, saya berharap ketika di akhirat nanti, siapapun di antara kita hadir di sini, Bang Tiaman kah dan kawan-kawan, Pak Eri Gusnawan dan kawan-kawan dari Kesetwan, serta Bang Didi dan kawan-kawan dari BPKD, kemudian Bu Eli dari bagian kehukum, dan semuanya, ketika di akhirat kita ditanyakan tentang hal ini, kita bisa jawab, kami sudah membahasnya dan kami sepakat bahwa seperti ini. Sehingga kalaupun dia berpahala, pahalanya kita tanggung sama-sama. Kalaupun dosa, terus terang saya tidak mau menanggung dosanya. Saya tidak siap menanggung dosa seperti ini. Nah, jadi kemudian ya saya pikir itu dulu, nanti akan berkembang lagi diskusinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Dari kebijakan dari Pak Marianto terkait dengan multi efek. Ya.